Akila memilih jalan yang menyenangkan hatinya dan menenangkan hati yang telah hancur. Ia mulai menyibukkan diri sepenuhnya. Persiapan untuk pentas seni menjadi pelariannya, tempat ia meluapkan segala rasa kecewa dan sakit hati yang terus menghantuinya sejak Mohan pergi dari hidupnya tanpa alasan yang jelas. Ia menenggelamkan diri dalam latihan vokal, memanah dan penuh semangat. Dengan sibuk mengurus detail acara sekolah seakan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa tetap meski kuat terhadap ketidakadaan Mohan di hatinya. Tak hanya itu, Akila juga serius mendalami bisnis suara laba yang ia jalankan bersama Fatah. Ia mulai membaca proposal, belajar tentang pengelolaan keuangan, hingga merancang strategi bisnis dan pemasaran. Semuanya yang ia lakukan dengan harapan bahwa kesibukan akan menggantikan luka. Meski jauh di dalam, ia masih berjuang menahan rasa cinta yang belum padam untuk Mohan. Namun, Fatah yang memperhatikan Akila dari dekat tidak sepenuhnya yakin. Di matanya, niat Akila masih terkesan labil. Ada kegigihan, tapi juga tergesa-gesa. Fatah bisa merasakan bahwa Akila belum sepenuhnya berdamai dengan perasaannya sendiri. Dan itu membuat Fatah khawatir bukan hanya terhadap Akila, tapi juga terhadap hubungan mereka sebagai teman yang kini dirundung ketegasan halus. Fatah sangat takut jika bisnis ini malah menjadi penyebab renggangnya mereka. Ia takut jika kepercayaan bercampur dengan emosi yang belum selesai bisa merusak segalanya. Namun meski diliputi rasa ragu, Fatah tetap memilih untuk mendampingi Akila, berusaha menjadi penopang dan sahabat yang siap menuntun ke arah yang lebih baik. Meski hati kecilnya tahu ia sedang bermain di ujung jurang persahabatan yang diuji oleh cinta yang lama. Sementara itu Mohan kini benar-benar berada di puncak sorotan di sekolah Tinta Persada. Setelah hasil photoshootnya bersama Catalina tersebar luas, hampir seluruh siswa membicarakannya. Foto-foto itu menunjukkan sisi Mohan yang belum pernah banyak orang lihat sebelumnya. Karismatik, profesional, dan sangat berbakat dalam dunia modeling. Tak butuh waktu yang lama hingga Mohan mendapat pengakuan dari banyak pihak, termasuk dari guru-guru dan staf sekolah. Pak Hari sebagai sosok yang sejak awal mengenal dan membimbing Mohan tampak sangat bangga. Ia tahu betul bagaimana perjalanan hidup Mohan tidaklah mudah. Melihat Mohan kini bisa berdiri dengan percaya diri dan diperhatikan karena prestasi, membuat Pak Hari merasa perjuangannya tidak sia-sia. Ia bahkan menunjukkan foto itu kepada Bu Anita dengan senyum bangga. Namun reaksi Bu Anita sedikit berbeda. Memang secara lahiriah ia tampak ikut senang dan bangga melihat perkembangan Mohan. Tapi ada sorot mata yang berbeda saat ia memandangi layar ponsel Pak Hari. Ada sesuatu yang Bu Anita sembunyikan, entah itu perasaan kagum yang lebih dari sekedar guru para murid. Atau ada hal lain dalam diri Mohan yang menyentuh kenangan masa lalu. Wajah sedikit berubah, matanya menatap seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu. Di sisi lain Raisa menyimpan rasa puas yang sulit disembunyikan. Melihat Mohan menjadi pusat perhatian di sekolah membuatnya merasa bangga, seolah sosok yang kini banyak dikagumi adalah orang yang ada di sisinya. Sorot mata siswa-siswa atau siswa-siswi memandang Mohan dengan kegaguman. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh. Ada satu nama yang mengusik perasaannya, yaitu Catalina. Mendengar nama itu membuat perutnya terasa mual. Catalina adalah kakaknya sendiri dan hubungan mereka sudah lama retak. Bahkan bisa dibilang tidak akur. Mereka tumbuh dalam bayang-bayang kompetisi dan konflik yang tidak pernah selesai sampai kini. Maka ketika melihat Catalina berdampingan dengan Mohan dalam dunia modeling, ada perasaan iri sekaligus muak yang tak bisa Raisa redam. Namun dengan begitu, Raisa tetap akan terus bersama Mohan dan terus membantu Mohan untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang misterius itu yang terus memburu Mohan dan orang-orang terdekatnya. Rasa cemburu dalam hati Akila
masih saja terus bergemuruh. Meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikan di balik senyum tipis yang mulai ia biasakan di depan orang-orang. Namun semua itu runtuh begitu saja saat matanya menangkap pemandangan yang tak ia harapkan. Mohan dan Raisa berjalan berdampingan masuk ke kantin sekolah. Langkah mereka tampak ringan sekali dan tawa kecil Raisa terdengar jelas, seolah tanpa beban. Mohan yang dulu selalu duduk bersamanya saat makan siang, kini duduk bersama orang yang dulu hanya menjadi masa lalu Mohan, yaitu Raisa. Bagi Akila, pemandangan itu pengingat yang menyakitkan bahwa ia telah benar-benar digantikan oleh Mohan. Tidak hanya sebagai pacar, tetapi juga sebagai tempat pulang. Akila tak menyangka semua bisa berubah secepat itu. Dulu, di meja yang sama, Mohan selalu menyedorkan nasi dari bekalnya untuknya. Bercerita panjang lebar tentang mimpinya, bercanda hingga lupa waktu. Kini kursi itu ditempati oleh Raisa, mantan yang kini hadir sebagai pengganti dirinya. Yang paling menyakitkan lagi bukan hanya kehadiran Raisa, tetapi ketiadaan penjelasan dari Mohan. Akila ditinggalkan begitu saja. Tidak ada percakapan serius, tidak ada kejelasan. Hanya tatapan-tatapan dingin dan sindiran-sindiran sarkastik yang kini menjadi bahasa mereka sehari-hari. Meskipun Akila mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia harus fokus, harus kuat, dan sudah saatnya membuka lembaran baru. Tetapi hatinya masih belum bisa sepenuhnya melepaskan. Cemburu itu masih hidup. Ia cemburu bukan hanya karena Mohan bersama orang lain, tapi karena Mohan bisa tampak baik-baik saja saat ia sendiri masih terjebak di antara luka dan tanda tanya. Perasaan Akila saat ini seperti medan perang yang tak kunjung reda. Di satu sisi, ia begitu membenci Mohan, pria yang tiba-tiba memilih menjauh tanpa alasan yang jelas, seolah semua kenangan indah di antara mereka tidak berarti apa-apa. Akan tetapi di sisi lain, ia masih mencintai Mohan dengan perasaan yang dalam dan tidak bisa ia bantah, bahkan ketika hatinya sendiri sedang dihancurkan perlahan. Akila merasa seperti ditinggalkan di tengah jalan tanpa penjelasan, tanpa pamit, tanpa pelukan perpisahan. Yang tersisa hanyalah bayangan Mohan yang dulu ia kenal hangat, penuh perhatian dan selalu membuatnya merasa aman. Kini yang ia lihat hanyalah Mohan yang dingin dan tidak peduli lagi. Kini, sementara itu, dia akhirnya mengambil langkah tegas dalam hidupnya. Ia menyerahkan akte cerai langsung ke tangan mantan suaminya, yaitu Leon. Tanpa ada keraguan di wajahnya, di hadapannya Leon, dia menyampaikan dengan jelas bahwa ia tidak ingin lagi hubungan di antara mereka, baik secara emosional maupun ikatan hukum. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk segera menikah dengan Jordan, sebuah keputusan yang membuat situasi semakin rumit dan penuh tekanan. Leon yang sudah lama berjuang mempertahankan rumah tangganya, akhirnya harus menerima kenyataan pahit ini. Ia tampak putus asa, namun tidak ada lagi yang ia bisa tahan. Ada kesedihan di mata Leon, namun juga ada kelegaan. Leon sepakat untuk melepaskan dia, mengakui bahwa mungkin inilah jalan terbaik untuk keduanya. Dalam diamnya, Leon sadar bahwa mencintai seseorang kadang berarti juga harus rela melepaskannya, terutama saat cinta itu tidak lagi berpijak pada pondasi yang sama. Perpisahan ini menjadi babak akhir dari cerita panjang mereka sebagai pasangan. Bagi dia, ini adalah awal bersama Jordan. Namun bagi Leon, ini adalah kesempatan untuk memulai hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Sementara itu di sini Mayang masih menjadi tanda tanya besar, yang dimana di sini Mayang sebelumnya telah ditelepon oleh orang misterius yang mengatakan kepada Mayang jika Mayang harus mengizinkan Akila untuk mengikuti pentas seni. Namun di sisi yang sama juga pas waktu itu, di sini Akila juga diberitahu oleh Ukno jika ia pasti diizinkan oleh Mayang untuk mengikuti pentas seni cabang panahan dan
cabang bernyanyi. Di sini pun Akila akhirnya meneteskan air mata karena ia bisa mengikuti pentas seni untuk pertama kalinya karena Ukno. Dan bahkan di sini Ukno membuat Mayang untuk hadir ke sekolah langsung dan melihat pentas seni, terutama melihat bagaimana nantinya Akila akan memanah. Dan kita semua ternyata Ukno itu adalah Harry yang selalu mengawasi pergerakan teman-temannya dan selalu menjaga semuanya dalam komputer di rumahnya. Kita semua tahu Harry adalah hacker. Ia pun tahu bagaimana caranya untuk mengirim pesan tanpa diketahui orang lain. Dan saat ini ia terus memantau pergerakan Akila, dan karena Akila menjadi salah satu target orang misterius itu.